Oke, baik. Hmm. Kemudian coba share screen dulu. Coba share screen. Screen. Ya, Sebentar, Bu. Sudah ada belum, Bu? proses. Sudah ada? Iya, alhamdulillah. Baik. Sudah sekarang stop. Stop share dan kita mulai. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah bi'san wa ba'du. Baik, kita mulai rewidi kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, remedinya sekarang dimulai dari langsung praktek mengajar yang itu menunjukkan apa? Satu, penggunaan TPA CK, TPAC ya, teknologi pedagogical and critical thinking-nya itu digunakan sampai menjadikan anak itu berpikir kritis, mandiri, bisa mengambil keputusan, kreatif itu. Kemudian peserta didiknya pembelajarannya berbasis teknologi. Jadi ya menggunakan PPT, menggunakan video dan seterusnya. Terus poin bikin pembelajarannya itu menyenangkan. Kemudian juga guru tidak hanya ceramah, sekarang kurangi ceramahnya gitu. Biarkan anak yang berbicara dari hasil prosesnya itu. Begitu? Silahkan. Ya, waktunya 15 menit saja maksimal. Oke, silahkan. Mohon izin untuk share screen. Silahkan. Udah full sekarang untuk jenengan. Saya anggap aja muridnya nanti. Saya yang akan menjawab yang ini dan seterusnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi, Bagaimana, Bunda. bagaimana kabarnya hari ini? Semangat seperti Bunda. Alhamdulillah, terima kasih ya anak-anakku semuanya. Kita bisa berkumpul kembali, kita bisa hadir kembali di pembelajaran PAI ya. Nah, Alhamdulillah. Nah, semuanya sudah sarapan anandaku semuanya? Belum, Alhamdulillah, Bun Ibu. Aku belum. Masya Allah. belum. Kenapa nak sampai belum sarapan? Ibuku belum masak, nggak ada yang dimasak. Masya Allah. Tapi bawa uang jajan bawa. Nggak punya. Oh, Masya Bapakku belum Allah. dapat uang. Nah, sekarang kamu pergi ke kantin dulu. Ini Ibu ada uang ya 5.000. Silakan kamu pergunakan. Kamu makan nasi uduk di sana. Silakan kalau sudah selesai nanti kamu masuk lagi ya nak ya. Ya Terima baik. kasih, Ibu. Masa mana? Silakan ya. Kalau sudah selesai silakan nanti masuk lagi. Jangan lupa ya baca Bismillah ya. Terima kasih, Ibu. Insya Allah. Nah, Saya Alhamdulillah. ke kantin dulu ya, Ibu. Baik, monggo silahkan. Nah, anak-anak yang lain sudah pada sarapan ya? Alhamdulillah ya, Yap, udah. Alhamdulillah. Nah, itu berarti kita harus bersyukur kepada Allah. Itu adalah rezeki dari Allah ya. Meskipun sarapannya hanya dengan goreng telur. Nah, itu menjadikan kita oh energi. Nah, menjadikan kita akan tetap bersemangat dan akan tetap menjadi
konsentrasi. Nah, baik anak-anakku semuanya, soleh-soleha. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, kita akan ada kesepakatan kelas dulu yang sebelumnya sudah kita sepakati ya. Ingat yang pertama apa? Masuk kelas tepat waktu. Betul, terima kasih semuanya sudah masuk kelas tepat waktu. Hebat. Kemudian yang kedua, mendengarkan penjelasan guru. Yang ketiga, menjaga tata tertib, mengingatkan teman jika ada yang melakukan kesalahan. Kemudian yang keempat, menjaga kelas tetap bersih ya. Kemudian yang kelima, berbicara sopan santun, dan yang keenam, saling membantu dan bekerja sama. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum pembelajaran dimulai, kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan, ada yang mau memimpin? Dipimpin oleh ketua Ayo kelasnya Ibu. ya. Yap, Baik, terima kasih. Silakan untuk dipimpin ya, teman Nak ya. kawan. Siap, kita berdoa sebelum mulai pelajaran. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima Sadaqallahu kasih Ibu. Azim. Terima kasih ya, anak soleha, Masya Allah, hebat ya. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum kita ke pembelajaran, Ibu mau cek dulu nih, coba lihat samping kanan kiri kalian, depan belakang. Siapa hari ini yang tidak hadir? Coba, ada yang tidak hadir? Oh, alhamdulillah semuanya pada hadir. Alhamdulillah Allah berikan kesehatan kepada kita semuanya ya. Anak-anakku semuanya dengan berdoa mudah-mudahan Allah kabulkan ya apa yang kita inginkan dan Allah lancarkan dalam pembelajaran kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, anak-anakku semuanya sebelum ke materi selanjutnya kita akan pembiasaan terlebih dahulu ya. Nah, kita pembiasaannya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, sekarang bagian bagi nomor negeri ya. Siapa yang mau jadi dirjen? Yang mau ke depan coba unjuk tangan. Oh, boleh, silahkan ya. Silahkan untuk unjuk tangan ke depan. Baik, manggo, silahkan. Em, Padamu negeri jiwa raga kami. Amin. Alhamdulillah sudah selesai. Nah, sebelum duduk, tadi Ibu lupa ya. Tadi kalian hebat sudah pada paham, sudah berdiri ya. Sebelum duduk kita dimensi profil pelajar Pancasila dulu ya. Soleh-soleha. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Allah yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya Soleh-soleha. Silahkan untuk dipersilahkan duduk kembali Soleh-soleha. Nah, soleh-soleha, coba ya, kita rapikan dulu tempat duduknya, siapkan dulu peralatan tulisnya ya, buku, pensil, penghapus, dan lain sebagainya. Rapikan dulu, sebelumnya Ibu akan membagi kelompok ya, kelompok yang sudah dibagi kemarin, di pekan kemarin. Silakan untuk memisahkan diri. Baik, terima kasih. Masih semangat tidak anak-anak soleh-soleha untuk belajarnya? Alhamdulillah masih semangat ya. Kalau masih semangat kita ucapkan takbir. Allahu Akbar. Sekali lagi, takbir. Allahu Akbar. Baik. Nah, kita breaking dulu ya. Nah, kita tepuk semangat sama tepuk konsentrasi. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk satu, yes. Tepuk dua, oke. Tepuk tiga, semangat. Tepuk empat, konsentrasi. Tepuk lima, siap belajar. Duduk yang rapi, terima kasih anak soleh dan soleha. Nah, baik. Nah, coba anak soleh dan soleha lihat ini. Ada gambar, ada
Video. Nah, lihat coba ada apa di sana. Nah, kemudian sudah video ini ada gambar. Nah, coba perhatikan. Nah, sudah dilihat? Bagus ya, sudah dilihat hebat. Nah, coba apa yang kalian pikirkan dari gambar tersebut? Oh, hebat, betul. Ada kitab-kitab Allah. Berikan tepuk tangan untuk Popi. Hebat, Popi luar biasa. Popi sudah tahu ya, belajar ya Popi ya. Oh, hebat di TPA ya, sama di TPQ. Hebat Popi ya. Nah, coba ya. Kemudian, lihat yang ini. Nih, coba cermati kata-katanya. Ada Al-Quran, ada Tripitaka, ada Zabur, Al-Aqdas, Nihon Joki, dan Weda. Coba kira-kira nih, tadi kan sudah tahu ada 4 kitab Allah ya. Nah, kira-kira kata yang mana saja nih yang merupakan nama kitab-kitab Allah? Betul, Zapa hebat. Al-Quran. Siapa lagi? Betul, Nabila Zabur. Ya, hebat. Berikan tepuk tangan untuk semuanya. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, wow, keren. Wow, wow, mantap. Hebat sekali ya anak-anakku semuanya. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah. Nah, kita kemarin sudah mempelajari di bab 5 itu tentang sholat berjamaah, betul ya. Coba kita sekarang eh, barangkali nih ada yang mau menanyakan terlebih dahulu. Betul, apa itu kitab-kitab Allah? Oh, baik-baik. Apa itu kitab-kitab Allah? Baik, nah Ibu akan menjelaskan ya. Kemudian ada lagi yang bertanya. Ah, kitab Allah ada, betul ada 4 yang digunakan, betul Al-Quran sekarang yang digunakan. Nah yang 3 kemana? Wah hebat ya, hebat nih yang 3 katanya kemana nih? Nah baik Ibu akan menjelaskan ya. Nah sebelum Ibu menjelaskan, nah izinkan Ibu terlebih dahulu untuk membacakan, menyampaikan tujuan pembelajarannya ya, di antaranya siswa memahami pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan siswa memahami kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang wajib diimani. Nah, anak-anakku semuanya, nah sebelum ke Ibu menjawab pertanyaan kalian. Nah, coba kita lihat dulu materi ya, materi. Di sini ada materi. Kita ke Nggak ada suaranya ya? Tadi ada sempat ada, sekarang nggak ada suaranya. bagaimana Ibu? Tidak ada suaranya Oh, videonya. tidak ada suaranya, mohon maaf ya. Saya Emang yang menjelaskan aja begitu. enggak, ya udah itu dicoba aja, coba suara sebabnya apa? Ini udah bentuk ini Ibu, udah bentuk PPT. Jadi di mana ya Oh, ini? PPT ini. Iya, iya betul. Oke, oke, oke. Silahkan lanjutkan. Tinggal 2 menit lagi.
Nah, jadi anak-anakku semuanya, nah itu materi kita. Tadi ada yang menanyakan ya, menanyakan tentang apa itu kitab-kitab Allah. Nah, jadi kitab-kitab Allah itu adalah kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Allah ya, nanti harus disampaikan kepada umatnya. Nah, terus tadi ada yang menanyakan juga, kitab Allah itu kan ada empat katanya, yang tiga kemana? Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, terima kasih Popi ya atas pertanyaannya. Jadi kitab Allah itu memang ada empat yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya yang harus disampaikan kepada umat-umatnya. Yang tiga, kitab Taurat, Injil dan Zabur itu hanya digunakan pada masa tertentu, umat tertentu, waktu tertentu ya. Nah, jadi ketika nih ya pas misalnya pas Injil nih, Injil diturunkan oleh Allah. Nah, itu hanya oleh orang-orang tertentu saja ya. Nah, kemudian eh, diturunkan kembali kitab Zabur, nah Injil sudah tidak terpakai lagi, dipakai kitab Zabur, dan sebaliknya kitab Taurat ya seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang kita ke kitab yang Allah turunkan yaitu Al-Qur'an ya. Istimewanya Al-Qur'an, Al-Qur'an juga eh, setiap umat muslim di dunia itu membaca Al-Qur'an ya, keistimewaannya hebat ya. Nah itu jadi setiap membaca Al-Qur'an itu kita akan mendapatkan pahala pada setiap hurufnya, dan kita harus mengamalkannya ya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan seperti itu, Allah akan memberikan pahala, pahala yang nantinya untuk bekal kita kemana? Betul, ke surga. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, Ibu akan memberikan dulu lembar kerja ya. Eh, Silahkan diambil salah satu oleh ketua kelasnya, boleh dibagikan, atau ketua kelompoknya boleh dibagikan. Nah, silahkan ya, kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat, silahkan. Nah, anakku yang soleh dan solehah, nah sudah berlalu ya 10 menit, nah silahkan sudah pada selesai. Baik, nah silahkan kalian untuk mempresentasikannya ke depan oleh ketua kelompoknya masing-masing. Boleh perwakilan atau tidak dengan ketua kelompoknya, boleh perwakilan dari setiap kelompok. Silahkan kelompok satu. Nah, bagus ya. Kelompok satu sudah menjelaskan tentang kitab Taurat ya, diturunkan kepada siapa, isinya seperti apa, hebat. Berikan tepuk tangan untuk kelompok satu. Sekarang kelompok dua. Bagus, terima kasih kelompok dua sudah mempresentasikannya. Baik, berikan tepuk tangan untuk kelompok dua. Kelompok tiga. Bagus, terima kasih untuk kelompok tiga ya sudah mempresentasikannya. Terima kasih ya, berikan tepuk tangan. Nah, sekarang kelompok empat. Nah, kelompok empat. Baik, terima kasih ya atas pemaparannya, hebat sekali kalian, luar biasa. Nah, baik anak-anakku semuanya. Dari yang pertanyaan tadi nih, Ibu kasih bintang dulu ya, Nak ya. Nah, silakan dicap dulu, dikasih bintang, nanti boleh ditukar ya di ruang guru ya, hadiahnya nanti pas istirahat. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, nah, Ibu akan menanyakan dulu nih, ayo siapa di antara kalian yang paling semangat belajar kitab-kitab Allah? Ih, alhamdulillah, terima kasih ya, sudah ini. Nah, alhamdulillah. Nah, kemudian bagian mana yang sulit dipahami? Oh, yang tadi ya, Popi ya, yang tiga itu ya. Terima kasih ya, Popi. Tadi Ibu lupa ya, lupa menyapa kembali. Popi sudah masuk kembali. Mohon maaf ya. Ada anak-anak yang mau menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Boleh. Betul, hebat. Nah, sekarang akan Ibu simpulkan dari semuanya. Nah, jadi dengan mempelajari kitab-kitab Allah ya, beriman kepada kitab-kitab Allah, kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya. Nah, kemudian ada ada empat kitab Allah yang wajib kita imani, di antaranya ada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kemudian Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam. Jadi kita sebagai Muslim harus membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran sudah berpahala ya, dihitung per huruf. Alhamdulillah. Apalagi sampai mempelajari dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, Ibu cukupkan sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan pekan depan kita diberi kesehatan, bisa berkumpul kembali, dipersiapkan untuk pembelajaran pekan depan tentang dalil-dalil tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Kalian boleh membacanya di buku paket atau di referensi yang lain ya, boleh. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kekurangan, banyak kekurangan. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk kita semuanya. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pekan depan ya, anak-anak yang soleh dan soleh. Terima kasih ya. Sekarang boleh istirahat. Baik, terima kasih Bunda Dian. Iya, tadi Sama-sama. kenapa Bunda tidak menyebutkan tujuannya? Itu Oh, penting Masya Allah. itu. Tujuan tadi saya Iya. sudah baca ya, tujuan Belum, pembelajarannya. Yang ini belum, belum baca ya? belum, Oh, lupa belum, itu. mohon maaf. Ya. Mohon maaf, Ibu. Jadi itu penting karena Ya, tujuan sebelum pembagian kelompok itu harusnya tujuan. Tujuannya disampaikan targetnya. Terus cara belajarnya begini. Nah, terus berikutnya, tadi kan diminta untuk diskusi. Diskusi itu kalau ada masalah, itu kan tidak ada masalah kan? ya, mohon maaf. Masalahnya itu misalnya ya di Taurat itu loh. Apakah umat dikasih kisah tentang bagaimana umat pelaksanaan, apakah umat itu sudah melaksanakan, misalnya apakah umat Islam sudah melaksanakan perintah sholat sepenuhnya? Suruh melihat di realitas toh. Kenapa belum? Bagaimana penyelesaiannya? Itu kan diskusi. Baik, baik, Kalau Ibu. cuma mencari pengertian dan apa tadi? Mencari pengertian sama kitab ini diturunkan ke siapa gitu ya? Ya, tentang isinya Isinya apa apa gitu ya. gitu? Itu kan tinggal mengambil itu informatif sifatnya ya. Baik, Ibu, baik. Mohon maaf. Oke, enggak masalah. Kita harus memahami itu. Masalah itu Baik, sebetulnya baik. apa yang Ya, harus didiskusikan. Begitu, Bunda. Udah bagus sekali mengajarnya sudah bagus. Sudah ini tinggal guru harus benar-benar paham apa sih tujuannya pembelajaran kali ini apa begitu ya. Dan harus dirumuskan. Oke, baik. Bagaimana berikutnya adalah bagaimana merumuskan tujuan itu? Bisa ditampilkan tujuan. Tujuannya aja dulu. yang slide yang barusan. Ya, di slide yang barusan. Lihat. Sebentar, Ibu. Kok jadi nggak bisa ya? Share tujuan ya. Ini, Ibu, tujuannya. Ya, tadi kan coba itu tujuannya apa? Satu, Memahami memahami. pengertian Memahami itu merupakan kata kerja operasional bukan? Syarat untuk menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu harus seperti apa? tujuan pembelajaran. Halo? Ya, jadi siswa itu harus Bukan benar-benar pertanyaan Ibu. oh iya, Kriteria tujuan pembelajaran itu harus seperti apa? Cara menyusun tujuan pembelajaran. Satu, menggunakan kata kerja operasional, ya. ya, menggunakan kata kerja Berarti operasi. mengacu kepada KKO ya, kata kerja operasional. Betul. Ibu punya kata kerja operasional? Eh, mohon maaf yang seperti apa ya Bu ya? Oke, saya tunjukkan Ibu. Ibu nanti bisa lihat. Sebentar, saya buka dulu. Biar saya catat Itu Ibu. kalau memahami itu tidak operasional. Dan itu belum belum tingkatannya masih tingkatan low order thinking skill ya. Berarti
berpikir tingkat rendah ya, belum berpikir daya kritisnya belum ada. Mohon maaf, Ibu. Dan juga harus terukur. Terukur itu berarti misalnya, sebentar saya lihatkan kata kerja operasional, saya buka dulu. Kerja Hmm, operasional, ya. Kerja operasional. Bentar, PP. Sebentar, proses lagi muyer-muyer. Ini di stop aja, Ibu. Pembelajaran itu kalau sudah nggak jelas, maka proses berikutnya itu nanti akan tidak jelas targetnya yang Oke. mau dicapai apa begitu kakak. Oh, sebentar. Hmm, daftar KKO ini yang sudah direvisi ini. Ntar pun proses ya. Ya, oke. Sebentar. Dian stop share dulu ya, Bu ya. Ini ya. Ya, Bunda Dian stop share dulu. Baik. Gantian saya ya. Saya tak share nanti. Nih, dah. Kelihatan nggak, Bun? Belum, masih Sudah kelihatan belum, Ibu. proses? Belum. Masih double klik Sudahkah? to enter. Ah, sudah ada. Oh, yang ranah kognitif ya. Ya, Udah? ya sudah. Ibu, Dian izin Sudah bisa? mencatat ya, sudah ada. Nah, Boleh ya, Ibu Dian izin mencatat ya. nggak, nggak usah Oh, nggak dicatat. usah. Baik, baik, Nanti baik. saya kirimin aja. Baik, baik. Nah, Terima kasih. ini lihat nih, Ibu tadi kan posisinya memahami, ini kan pakai memahami. Ini tidak operasional. Oh iya, Operasionalnya ini menggunakan memberi contoh, merangkum. Ini yang C1, C2 ini low order thinking skill. Ini berpikirnya tingkat rendah. iya. Yang middle kan lot ini middle order thinking skill ini yang menerapkan sama menganalisis. Yang tingkat tinggi itu mengevaluasi sama menciptakan ini. Baik, baik. Nah, ini kata kerjanya yang di bawah ini loh, Bun. Jangan mengingat, memahami, Jadi harus menerapkan. memberi Itu contoh ya, enggak, Ibu ya. ya tidak, ya bisa memberi contoh, bisa menyimpulkan, bisa membandingkan, mengklasifikasikan. Coba membandingkan kandungan Al-Quran dengan Taurat misalnya, dengan kitab Taurat. Kan menjadi lebih jelas kan gitu. Baik, baik. Dan pasti dia bisa menyebutkan isinya, ya enggak? Betul, betul, Ibu, betul. Itu semacam itu. Oke, ini kemarin enggak diberikan po sama waktu ini. Ibu lupa aja. Iya, belum, Ibu. Oke, ini jadi menyusun kata tujuannya berdasarkan ini. Karena Pilih ini yang baik. operasional ini. Iya, baik, baik. Dan oke, ini dok ranah kognitif. Nanti afeksi dan psikomotoriknya di sini. Oke, J. Hmm. Baik. Nggih, Saya stop Y-nya. Baik, terima kasih. Sudah. Ibu. Sehingga, mm, sehingga nanti tujuannya harus dirubah dulu. Baik, Tujuannya harus disesuaikan.
menggunakan kata kerja operasi sehingga jelas. Anak ketika membandingkan dengan hanya menyebutkan memaham, apa maksud memahami kan nggak jelas toh. Jadi ngukurnya gimana nanti mengukurnya sampai evaluasinya kan Iya betul. kesulitan. Iya. Oke, baik. Berikutnya untuk PTK Ibu judulnya apa Ibu? TK eh, peningkatan pemahaman siswa kelas 3 SDN Tanjung Jaya terhadap akhlak terpuji. Memang selama ini masalahnya itu. Permasalahannya apa? Jadi permasalahannya masih ada siswa yang masih sering membuli, masih sering kalau anak-anak itu saling nyebut-nyebutin nama orang tua ya. Itu kan Oke. merupakan akhlak yang kurang terpuji, Ibu. Ya, membuli ya sikap itu sebetulnya arahnya ke pemahamannya atau pada sikap. Jadi menghentikan sikap Eh, bullying. ya, memberikan Jadi peningkatan pemahaman. peningkatan sikap anti bullying. Bukan pemahamannya. Oh, peningkatannya ya. Melalui apa? Gitu. Eh, kan maksudnya begini Ibu, jadi nggak paham-paham gitu dikasih tahu itu ya. Kadang ada orang tua yang sampai datang gitu, ada aduan-aduan dari anak-anaknya gitu sampai katanya ini membuli. Nah seperti itu. Jadi saya berpikir kalau itu anak itu belum paham gitu tentang akhlak terpuji begitu. Hmm, difokuskan saja, Bu. Kalau akhlak terpuji kan terlalu luas, Baik. ya kan? Yo, arahnya langsung saja kan bagi itu kan tentang apa akhlak terhadap orang tua dan sesama teman ya itu. Ataupun akhlak. Tapi terkadang kan Ibu dari ahlak yang ada beberapa siswa yang kadang dengan temannya itu kan ya tidak saling sapa, tidak menghormati. Ada juga yang pernah ada yang pernah mencuri milik temannya atau pensil yang seperti itu. Ada juga yang seperti itu, Ibu. Hmm, oke. Enggak, makanya itu kan berarti kan stop salah satu aja, Bu. Tadi itu kan masalahnya banyak ya itu. Ya, Ada bullying, ada mencuri, apalagi. Ada, nah itu ambil salah satu aja yang paling dominan apa? Atau itu dirangkum menjadi akhlak ya, jadi peningkatan peningkatan sikap ya. Itu kan sikap semuanya pada sikap kan itu. Oke, jadi intinya sudah benar itu, sudah bagus. Cuma itu nanti harus dipertajam lagi nanti di eh, PTK-nya ya. kan pelaksanaan kan nanti di PPL itu harus sudah selesai itu nanti ngaten nggih. Oke, baik peningkatan sikap itu, sikap anti bullying melalui apa ngaten nggih. Bisa jadi cerita melalui metode cerita Iya. atau pembiasaan. Monggo, pas yang pas apa? Oke, baik. Kemudian berikutnya adalah silakan baca Al-Qur'an, Ibu. Baik. Sudah Al-Qur'annya ada? Ada Ibu. Oke. Baca surat As-Sajdah. 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 Ayat 1 sampai 3 saja. As-Sajdah. Sudah ketemu? Belum Ibu sebentar. As-Sajdah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Am yakuluna tarahu bal huwal haqqu mir rabbika litunzira qauman ma litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Ah, sadaqallahul adzim. Allahul azim. Oke, nafasnya yang harus diatur ini. Iya, ini lagi kurang sehat, Ibu. Oh gitu, baik. Ya, coba Bun, dijelaskan itu ada beberapa tanda wakaf di situ ya. Ah, ah. Eh, Tangzilu itu ihfa ya, Bu ya? Bukan tanda wakaf. Coba di situ ada beberapa tanda wakaf, bisa Ibu jelaskan? Apa saja tanda wakaf di situ? Kok Ibu mad. Kalau mad itu wakaf bukan, Ibu? Mohon maaf. Ya, Oh, bukanlah. bukan ya. Wakaf itu adalah tempat pemberhentian. Oh iya, tempat Tanda-tandanya ada yang alamin itu ya. Hmm? Sebentar. Ada jim, ada mim, ada kaf, la, lam, ya. Di situ ada berapa tanda kaf? Ada beberapa tanda wakaf itu, Ibu. Tanda wakaf itu tanda tempat pemberhentian saat membaca. Kadang ada yang di akhir ayat, ada yang di tengah ayat, gitu ya. Dua Pertama ada qaf, lam, dan ya di alif lam. Mim. Ya, maksudnya apa itu qaf, lam, ya? Berhenti lebih utama. sama Terus di ayat ketiga itu kan ada tanda jim ya, Bu, ya. ayat ketiga. Betul nggak? Yang mana ya, Bu ya? Hmm? Setelah iftarahu. Iftarahu. Iya betul ada tanda jim. Itu maknanya apa? Wakaf apa? Wakop wakop jaiz ya, Bu? Iya, bagus. Artinya apa? Ya, jaiz. Apa ya? Sebentar, Bu. Namanya jais itu boleh berhenti, boleh sambung. Oke, nanti Bunda banyak belajar deh karena mau ngajarkan Al-Quran ke anak-anak. Coba biasanya di Al-Quran itu kan ada ya, Kak, seperti kalau di Al-Quran Al-Jamil misalnya, atau di beberapa Al-Quran ada tanda wakaf, tanda Ya, sifar, ada daftar surat gitu kan, lengkap itu biasanya. Ada tafsirnya, sejarah Al-Quran gitu kan. ya. Nah, itu kan dibaca dan dipahami, dipelajari begitu. Oke, baik. Terima kasih. Sudah cukup saya kira udah. Wis, cukup. Terima kasih, Ibu. Terima Terima kasih. kasih banyak. Mohon maaf Nanti ya. nanti untuk teori ibu nggak salah dengan ibu nggak ada sama sekali. Untuk teori tolong dengan pelajari lagi dengan baik, pahami benar dan dipraktekkan supaya nanti ketika UP terutama ya ujian pengetahuan dengan bisa jawab juga dan nanti PPL juga nilainya bisa bagus gitu ya. Mm-mm.
gitu. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah dari saya. Maaf saya banyak salah Ibu ya. Mohon maaf, terima Ada, kasih nggak banyak ada. atas bimbingannya, atas arahannya. Terima kasih Ibu ya. Mudah-mudahan jadi pahala yang Sama. mengalir. Sama-sama. Pokoknya yang penting ke depan lebih baik lagi. Amin, amin ya Allah ya Ibu Rabbal lulus PPG Alamin. ini berkah manfaat, Amin, amin insya Ibu. Allah. Tambah Terima semangat. kasih banyak. Namanya guru PAI itu harus mencontoh Rasulullah. Amin Ibu. Terima kasih Oke, banyak Ibu terima ya. kasih. Sekarang Mohon stop Ibu. recordingnya. Ya, Stop baik. recording. Ya. Ya. Dan kita akhiri ujian ini dengan hamdalah.